Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Hidi Megaviana dengan NIM A1B021317 jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem nilai. Apa yang dimaksud dengan nilai? Nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Jadi, bukan objek itu yang disebut nilai. Dengan demikian, nilai adalah suatu kenyataan yang tersembunyi di balik kenyataan-kenyataan lain sebagai pembawa nilai. Menilai berarti menimbang, artinya menghubungkan sesuatu dengan yang lainnya. Kemudian, dengan pertimbangan tersebut, dapat diambil keputusan. Nilai mengandung cita-cita, harapan, dan keharusan. Apa saja macam-macam nilai? Walter G. Everett menggolongkan nilai manusiawi menjadi 8 kelompok, yaitu yang pertama, nilai ekonomis, ditunjukkan oleh harga, pasar, dan meliputi semua benda yang dapat dibeli, misalnya emas, logam, dan lain-lain. Yang kedua, nilai kejasmanian, mengacu pada kesehatan, efisiensi, atau keindahan fisik, misalnya kebugaran, kemulusan, dan lain-lain. Yang ketiga, nilai hiburan, nilai permainan dan waktu senggang yang bermanfaat bagi kehidupan, misalnya rekreasi, musik, film, dan lain-lain. Yang keempat, nilai sosial, nilai yang berasal dari berbagai bentuk perserikatan manusia, misalnya kerukunan, persahabatan. Yang kelima, nilai watak, keseluruhan dari keutuhan pribadi yang diinginkan, misalnya kejujuran, kesetiaan, dan lain-lain. Yang keenam, nilai estetis, nilai kehidupan dalam alam atau karya seni, misalnya keindahan, keselarasan, dan lain-lain. Yang ketujuh, nilai intelektual, nilai pengetahuan dan pengejaran kebenaran, misalnya kecerdasan, ketekunan, dan lain-lain. Yang kedelapan, nilai keagamaan, nilai yang ada dalam agama, misalnya kesucian, keagungan Tuhan, dan lain-lain. Notonegoro membagi nilai menjadi 3, yaitu yang pertama, nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia, misalnya kebutuhan makan, minum, dan lain-lain. Yang kedua, nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat menjalankan aktivitas, misalnya semangat, kemauan, dan lain-lain. Yang ketiga, nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Dari uraian, dapat disimpulkan bahwa nilai yang bersifat abstrak tersebut dapat disebut dengan nilai dasar karena berada dalam pikiran manusia. Dalam konteks bernegara, maka Pancasila sebagai dasar negara dan dasar kerohanian merupakan nilai dasar yang dijabarkan dalam UUD 45 sebagai dasar hukum yang tertulis. Makna sila-sila Pancasila. Dengan analisis makna sila-sila Pancasila diharapkan akan memperoleh makna yang akurat dan mempunyai nilai filosofis. Metode interpretasi terhadap masing-masing sila Pancasila. Yang pertama, arti dan makna sila ketuhanan yang Maha Esa. A. Pengakuan akan adanya kausa prima atau sebab pertama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. B. Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. C. Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tapi diwajibkan untuk memeluk satu agama sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. D. Ateisme dilarang di Indonesia. E. Menjamin tumbuh dan berkembang suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat, dan dalam beragama.
F. Negara memberi fasilitas dalam menjalankan agamanya dan menjadi mediator ketika terjadi konflik. Yang kedua, arti dan makna sila kemanusiaan yang adil dan beradab. A. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Maksudnya, kemanusiaan itu mempunyai sifat yang universal. B. Menjunjung kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. C. Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah, pelurusan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan. D. Prinsip keadilan ditunjukkan dengan hukum karena keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, arti dan makna sila persatuan Indonesia. A. Rasa nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air. B. Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. C. Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. D. Arti dan makna sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. A. Hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum adalah pemerintah dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. B. Permusyawaratan. Artinya mengusahakan keputusan bersama secara bulat, baru setelah itu diadakan tindakan bersama. C. Perbedaan secara umum demokrasi di Barat dan di Indonesia, yaitu di dalam permusyawaratan. Yang kelima, arti dan makna sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. A. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat. B. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya digunakan bagi kebahagiaan bersama menurut profesi masing-masing. C. Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Keadilan legalis artinya keadilan yang arahnya dari pribadi ke seluruh masyarakat. Manusia itu sama dihadapkan hukum, tidak berbeda dengan masyarakat lain. Keadilan distributif artinya keseluruhan warga masyarakat wajib memperlakukan masyarakat pribadi yang sama dengan masyarakat lain martabatnya. Keadilan komutatif, hal ini khusus antara manusia pribadi yang satu dengan yang lainnya. Jadi, kesimpulannya, Pancasila adalah dasar negara yang mempunyai nilai-nilai yang luhur bagi bangsa Indonesia yang terbentuk melalui proses yang panjang oleh para pendahulu bangsa dan tidak dapat ditemukan pada negara lain. Namun, pada saat ini, nilai-nilai dari Pancasila sudah mengalami pergeseran. Sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.